Yesus kuatku. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh alangkah indahnya dan baiknya jika kita bersama hidup rukun, karena kesanalah akan diperintahkan berkat-berkat kehidupan. Haleluya. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, merupakan ayat perenungan kita dengan mengambil tema altruis. Apa dan bagaimana altruis itu? Kita akan melihatnya bersama-sama, namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Engkau anugerahkan hal yang indah dalam kehidupan kami, dan kami percaya kami akan menikmatinya dalam kami menjalani hidup ini ya Tuhan. Sebelum kami melangkah, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kuduskanlah kami, layakkanlah kami, dan biarlah Roh Kuduslah yang mengajari kami, mengingatkan kami, sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Auguste Comte, seorang filsuf Prancis yang hidup di tahun 1798 sampai 1857. Dia disebut atau dijuluki sebagai seorang sosiologi dunia atau bapak sosiologi dunia. Menciptakan sebuah istilah altruis, diambil dari kata Prancis autrui yang berarti orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, dari situ kita dapat memahami bahwa altruis berarti mengutamakan orang lain untuk kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Dari hal ini maka kita dapat mengerti bahwa altruis adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk supaya orang lain itu hidup sejahtera dan bahagia. Dan juga dalam pengertian yang lain bahwa altruis itu adalah sebuah sikap atau perilaku tidak egois. Melihat akan hal ini, bahwa altruis tidak bertentangan dengan firman Allah. Mempelajari akan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose, di mana jemaat Tuhan harus berusaha membangun fellowship, persekutuan, kebersamaan, persahabatan, di mana orang hidup sehati, sepikir, satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dan untuk mencapai akan hal itu, maka Rasul Paulus menasihatkan supaya seseorang itu dalam hidupnya tidak mencari kepentingannya sendiri, seperti definisi dari altruis itu. Dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri, dan juga tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, juga memperhatikan akan orang lain. Berperilaku seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam kita membangun hubungan persekutuan dengan
orang-orang di sekitar kita, kita meneladani apa yang dilakukan oleh Kristus. Bahkan Rasul Paulus mengibaratkan bahwa orang-orang yang berperilaku seperti itu berjiwa seperti Kristus. Usaha untuk dapat membahagiakan dan mensejahterakan orang lain dengan tulus, ikhlas, tanpa pamrih atau tanpa harapan ganjaran, itu merupakan sesuatu yang baik dan tindakan yang baik, karena merupakan perwujudan dari ajaran Yesus mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Namun perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwa tindakan berbuat baik sebagai perwujudan kasih itu harus terukur. Mengapa harus terukur? Saya berikan contoh. Jika kita berada di kolam renang dan melihat ada seseorang akan tenggelam, nasihat dari lifeguard atau penjaga kolam bahwa kalau kita tidak memiliki keterampilan, kemampuan untuk menolong, jangan sekali-kali kita menolong, karena kita bisa tenggelam bersama-sama dengan orang yang tenggelam. Pada saat itu, orang yang akan tenggelam, dia akan berusaha untuk bernafas dan dia akan menarik segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan kalau kita tidak punya keterampilan untuk menolong, maka kita bisa bersama-sama tenggelam dengan orang itu. Maka daripada itu, untuk dapat menolong orang, kita harus memiliki kemampuan. Kita harus memiliki kuasa untuk itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, di dalam Alkitab juga memberikan kisah bahwa Elia ketika berhadapan dengan janda Sarfat, Elia meminta supaya janda Sarfat itu mengutamakan dia pada saat janda Sarfat membuat roti untuk dia dan keluarganya. Dari kedua kisah ini, dari kedua ilustrasi saya sebutkanlah, maka kita dapat melihat bahwa ternyata mengusahakan kebaikan orang, mengusahakan kebahagiaan dan kesejahteraan orang, mengutamakan orang lain, itu merupakan sesuatu yang tidak mudah. Maka daripada itu, kita butuh Roh Kudus. Di dalam Roma pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-5 dikatakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi, kita sebagai orang percaya untuk dapat mengutamakan orang lain, bertindak tidak egois, untuk dapat mensejahterakan dan membahagiakan orang lain, itu sebenarnya tidak mudah. Kita butuh pimpinan Roh Kudus, supaya Roh Kudus itu dapat mencurahkan kasih-Nya atas hidup kita, supaya di waktu yang tepat dan penuh hikmat kita menyatakan kasih kita kepada sesama kita, sehingga pada satu saat kita melihat orang lain dalam kehidupan sejahtera dan bahagia, itu menjadi kebahagiaan atas kehidupan kita. Amin. Itu saja yang saya dapat bagikan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau sungguh luar biasa. Engkau mengajari kami agar kami dapat memperhatikan orang-orang di sekitar kami. Tuhan, tolong kami, biarlah Roh Kuduslah yang menguasai hidup kami, memimpin kami, memberikan hikmat atas hidup kami, agar kami mengasihi pada tepat, pada waktu yang tepat, dan benar-benar berguna untuk orang-orang di sekitar kami, dan nama-Mu dipermuliakan dan diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami melangkah di hari ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.